Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar statistika. Bersama saya, Ibu Dian. Oke, subtopik yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian statistika. Yang kedua yaitu pengertian statistik. Dan yang ketiga yaitu macam-macam statistika, dan yang keempat adalah manfaat statistika. Itu yang pertama mengenai pengertian dasar statistika. Menurut istilah berasal dari bahasa Italia yaitu statista, yang berarti negarawan. Nah, pada mulanya statistika itu digunakan dalam mengelola data-data kenegaraan. Makanya istilah statistika diambil dari kata statista yang berarti negarawan. Sedangkan menurut KBBI, statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang bersifat dari data yang berupa angka. Artinya, statistika adalah metode, teknik, dan prosedur dalam pengolahan data, penafsiran, dan pengambilan keputusan atas sekelompok data. Jadi di sini statistika itu adalah ilmunya. Ilmunya adalah mengumpulkan data, begitu. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dasar statistik. Menurut KBBI, statistik adalah catatan atau angka-angka atau bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Artinya, statistik adalah sekelompok data yang dikumpulkan dan dianalisis. Jadi, dari pengertian ini, yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian dasar statistika, jelas ada perbedaan antara pengertian antara statistika dan statistik. Oke, lalu apa hubungannya antara statistika dan statistik? Selanjutnya, kita membahas mengenai hubungan statistik dan statistika. Nah, hubungannya yaitu statistik berada di dalam statistika. Artinya apa? Artinya, statistik tadi kan adalah data yang dikumpulkan, data yang akan ditabulasi, data yang akan dianalisis. Sedangkan statistika adalah ilmunya, ilmu atau metode atau teknik yang digunakan dalam mengumpulkan, mentabulasi, dan menganalisis sebuah data. Jadi dari sini kalian paham mengenai hubungan statistik dan statistika ya. Walaupun hanya beda huruf A, ini akan menimbulkan makna yang berbeda, begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam statistika. Macam-macam statistika di sini saya bagi menjadi 3, yaitu berdasarkan orientasi pembahasan, berdasarkan tujuan, dan berdasarkan jumlah variabel independen. Berdasarkan orientasi pembahasan dibagi menjadi 2, yaitu murni atau matematika dan terapan. Statistika murni itu maksudnya pembahasannya lebih berorientasi pada penurunan konsep dan rumus-rumus statistika secara teoritik gitu. Jadi misalnya penggunaan rumus-rumus dalam pengujian statistika dengan menggunakan uji T, uji F, analisis regresi, korelasi, dan sebagainya. Sedangkan statistika terapan yaitu pembahasannya itu mengacu pada pemahaman tentang konsep atau teknik-teknik serta penggunaannya dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya, statistika terapan yang diterapkan pada ilmu kesehatan, ilmu pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu berdasarkan tujuannya. Ada 2 juga, yaitu deskriptif dan inferensial. Statistika deskriptif itu digunakan hanya untuk menganalisis dan menggambarkan sekelompok data.
hasil penelitian yang tidak digunakan dalam pengambilan kesimpulan yang sifatnya luas atau generalisasi. Gitu. Jadi statistik deskriptif ini biasanya menjelaskan atau menggambarkan tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik, dan sebagainya. Sedangkan kalau statistika inferensial ini lebih untuk pengambilan kesimpulan secara luas atau generalisasi. Jadi artinya dengan menggunakan statistik inferensial itu dapat menggambarkan bagaimana kondisi suatu populasi dari pengambilan data yang diperoleh. Gitu. Yang terakhir yaitu jumlah berdasarkan jumlah variabel independen. Ada dua juga, yaitu univariat dan multivariat. Dari katanya saja univariat berarti menggunakan satu variabel independen, sedangkan multivariat menggunakan lebih dari satu variabel independen. Oke, semoga jelas penjelasannya mengenai macam-macam statistika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat statistika. Di sini saya mengutip dari pendapat Ridwan dan Sunarto tahun 2007. Ada 5 manfaat statistika, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi. Artinya sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau analisis statistik melalui informasi. Yang kedua yaitu deskripsi, sebagai penyajian data dan mengilustrasikan data, misalnya mengukur tingkat kelulusan siswa, laporan keuangan, tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan lain-lain. Jadi misalnya data-data jumlah penduduk di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, di Pulau Sumatera, itu kita bisa melihat data-data jumlah penduduk atau bahkan perkembangannya setiap tahunnya seperti apa. Nah, dari situ bisa dideskripsikan. Setelah dideskripsikan, akhirnya bisa digunakan sebagai alat komunikasi kepada warga negara Indonesia bahwasanya di daerah ini adalah daerah yang lebih jarang, penduduknya lebih rendah, kepadatan penduduknya lebih rendah daripada misalnya di Pulau Jawa. Itu bisa dibuktikan dengan data. Kemudian yang ketiga yaitu regresi, untuk meramalkan pengaruh data yang satu dengan yang lainnya dan untuk menghadapi gejala-gejala yang akan datang. Nah, seperti saya contohkan tadi, misalnya kita bisa melihat data-data penduduk tiap tahunnya. Jadi kita bisa memprediksi misalnya 5 tahun ke depan kepadatan penduduk Indonesia mencapai angka berapa, sehingga dapat digunakan sebagai pijakan pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk begitu. Kemudian yang keempat yaitu korelasi, untuk mencari kuat atau besarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Korelasi, dari kata korelasi saja kita sudah tahu itu hubungan artinya. Jadi kita dapat melihat hubungan antara satu data dengan data yang lain dalam sebuah penelitian. Yang terakhir yaitu sebagai komparasi, sebagai alat komparasi dari kata compare, yaitu membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya gitu. Sampai di sini kalian paham mengenai manfaat statistika? Kalian juga bisa mengambil rujukan dari buku-buku lain yang membahas mengenai manfaat statistika. Oke, sekian topik hari ini mengenai konsep dasar dalam kita mempelajari statistika pendidikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.